Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bisa mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, lihat zaman mondok pelosok sering nak marung utang gak bayar itu biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, ya aku disini untuk ibumu ya pacaran, oh setelah aku gonceng ngalor ngidul. Itu jujur, tapi soal-soal anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lah kowe kontok ibu. Wah, pangeran peparinge. Lho kan yo ora bodoni, Pak. Wah, iku peparinge pangeran. Gak pacaran, Pak. Oh, pacaran haram. Lho kowe ora muni, kowe namune ora kan bodoni. Pacaran haram. Aku untuk bojo peparinge Allah. Wah, itu dimaafkan malah itu. Lho coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah pakdenya atau pakliknya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng nih masjid, sak wiridan nuwangi, semua anak putune kok, wah mbahku khusuk, wah. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujar. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye, wa inna, ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro. As-sitro itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan, itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur, karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan, maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah bisa cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah juga sering ramunggah, anakmu pondok tenang santai. Nah ramunggah dalilnya, tapi nak gue cerita. Mondok meniti, pelosok, pirang tahun Pak, 10 tahun. Kepengen ongit mayai, kepengen mondok susu, ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya orang munggah kelas, munggah apa aja, pokoknya. Ustaz menang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina, itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan rajam, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, Allah satarta bidzalik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya, kalau ada ma'is, ya jangan-jangan yang lain juga, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan aw mastur, aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing, kamu pernah ini, istighfar terus nangis. Beli gerakan niku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Ndak usah seperti itu, ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita.
Dan itu barokah bagi hadatin karena kesalahan tidak muncul. Loh itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian syiar itu adzan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu udah harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cuk. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Lu enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok pengurus diberi tahu. Mesti diku, suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihad atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.